Halo, jumpa lagi bersama saya dalam studi Al-Quran. Studi kita kali ini membahas tentang gambaran surga dalam agama Islam. Ini merupakan telah logis berdasarkan ayat-ayat Al-Quran. Ada banyak gambaran tentang surga. Yang pertama itu, surga itu dilihat sebagai tempat keabadian. Artinya, masuk surga berarti mereka akan mendapatkan kekekalan. Kekal di sini diartikan sebagai tetap atau permanen, jadi tidak akan ada perubahan. Oleh karena itu, orang yang masuk surga, dia akan mendapatkan kebahagiaan kekal, hidup kekal. Ya, nah, eh, apa yang dikatakan Allah terkait ini bukan tanpa masalah, ya. Ada masalah dalam Al-Qur'an terkait topik ini, ya. Dikatakan bahwa Adam dan Hawa itu dikeluarkan dari surga. Ini dapat dibaca dalam surah Al-Baqarah ayat 35 sampai 36, ya. Nah, jika Adam dan Hawa ini dikeluarkan dari surga, itu menunjukkan bahwa surga ternyata tidak kekal. Kalau surga tidak kekal berarti uh, wahyu Allah ini bertentangan dengan dirinya sendiri. Katanya surga itu kekal, ternyata tidak kekal. Mana yang benar? Bingung kan? Yang kedua, surga itu dilihat sebagai tempat orang pilihan Allah, ya. Yang masuk surga itu adalah orang yang suka berbuat baik, yang taat pada Allah, tidak berdosa, melakukan perintah Allah, ya. Nah, ini. Selain itu juga orang Islam masuk surga, ya. Yang bukan Islam itu neraka. Istilahnya orang kafir, ya. Yang non muslim itu kafir. Itu masuk neraka. Bahkan ada wahyu Allah yang mengatakan bahan bakar api neraka itu adalah orang kafir, ya. Nah, jadi eh, tapi tidak semua umat Islam itu masuk surga, tidak. Hanya yang takwa dan beriman pada Allah serta melakukan kebajikan itu masuk surga. Yang kedua, yang hijrah, yang berjihad dan berperang di jalan Allah lalu terbunuh itu akan masuk surga. Ya, poin yang kedua inilah menjadi ideologi, salah satu ideologi terorisme. Ya, yang ketiga adalah orang Islam yang berhasil mengislamkan orang kafir. Ini didasarkan pada kata-kata Muhammad, ya, yaitu ya. Nah, ini bukan tanpa wahyu Allah ini bukan tanpa masalah, ya. Ada dalam wahyu Allah di mana dikatakan di sana dikatakan setan dan iblis itu ada di surga, ya. Jadi bagaimana mungkin surga tempat untuk orang yang baik, orang yang taat pada Allah, orang yang tidak berdosa, tetapi di sana ada juga setan dan iblis. Apakah iblis dan setan ini taat kepada Allah? Apakah setan dan iblis ini tidak berdosa? Aneh kan? Setan dengan iblis ada di surga itu dapat dibaca dalam 3 surah berikut ini. Ya. Yang ketiga, di surga itu ada sungai yang mengalir, ya. Dan air sungai ini dia punya rasa, ya. Rasanya itu ada rasa susu, ada rasa kamar, tidak payau dan juga rasa madu, ya. Menarik memang, ya. Itu. Nah, maknanya adalah ini mau menunjukkan tentang kenikmatan dan kebahagiaan. Bahwa di surga itu akan merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Ya. Nah, ini gambaran surga dengan sungai mengalir ini seakan mau mengkontraskan dengan situasi di Jazirah Arab pada waktu itu yang kering kerontang. Orang sangat membutuhkan
air. Air merupakan simbol kenikmatan. Sehingga bisa dikatakan warta tentang sorga ini seakan mau menawarkan mimpi kepada orang Islam, pengikut Muhammad. Gambaran surga ini kalau kita membuat perbandingan, studi perbandingan, maka kita akan menemukan yang pertama itu adanya kesamaan, ya, kesamaan dengan gambaran Firdaus dalam sastra Persia. Harap diingat, sastra Persia yang ada gambaran Firdausnya ini sudah ada jauh sebelum Muhammad lahir. Nah, ini harap ingat. Jadi sebelum Muhammad lahir sudah ada gambaran Firdaus yang tidak jauh berbeda dengan apa yang ada gambaran surga yang ada di Al-Qur'an. Ya. Sehingga bukan tidak mustahil Muhammad mencuri ide sastra Persia ini. Perbandingan yang kedua, susu dan madu ini mirip dengan janji Yahweh kepada umat Israel akan tanah terjanji, di mana di sana akan berlimpah susu dan madu. Ya, sangat menarik. Dan janji Yahweh ini dapat dibaca dalam kitab Kejadian, Keluaran, Ulangan maupun Bilangan. Dan kitab ini sudah ada jauh sebelum Muhammad lahir. Sehingga bukan tidak mustahil Muhammad, gambaran surga yang ada di Al-Quran itu merujuk kepada kitab Taurat. Muhammad mendapatkan inspirasi dari sana. Ya. Nah, ada problematik Al-Quran terkait hal ini. Ya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 219 di sana dikatakan kamar mendatangkan dosa. Dan dalam surah Al-Maidah ayat 90, kamar itu perbuatan setan. Menjadi pertanyaan, kenapa Allah menyediakan kamar di surga? Poin yang berikut adalah di surga itu ada buah-buahan dan minuman. Ya. Ada orang yang masuk surga akan dapat buah-buahan dan juga minuman segar. Disebutkan buahnya itu buah kurma dan delima. Dan minumannya itu ada air susu, air jahe dan juga anggur. Ya, jadi maknanya itu sama seperti soal yang tadi. Ini kenikmatan dan kebahagiaan. Surga itu di sana akan ada kenikmatan dan kebahagiaan. Ya, jadi maksudnya di sini adalah bahwa ini mau menunjukkan simbol kemakmuran. Ya, orang yang makan buah-buahan pada zaman Muhammad itu adalah orang yang kaya. Nah, ini mau dikontraskan dengan pengikut Muhammad yang adalah orang miskin. Ya. Pengikut Muhammad awalnya itu adalah orang miskin. Jadi, orang miskin pasti punya mimpi ingin menjadi kaya, menikmati buah-buahan, minum air susu, minum anggur dan lain sebagainya. Ya. Nah, selain itu juga ini mau dikontraskan dengan keadaan Jazirah Arab yang kering kerontang, ya, sehingga butuh minuman. Nah, sehingga di sini bisa dikatakan warta tentang surga ini merupakan warta mimpi yang mau diberi, yang ditawarkan Muhammad kepada para pengikutnya. Yang berikutnya itu ada kemewahan. Bahwa di surga orang akan mendapatkan barang-barang mewah. Misalnya gelang emas dan mutiara, pakaian sutra berwarna hijau. Mereka akan tinggal dalam istana dan tempat makanan yang indah. Ya, ini gambarannya. Nah, apa kira-kira maksudnya itu? Maksudnya adalah ini merupakan simbol kemakmuran. Ya, simbol kemakmuran ini mau dikontraskan dengan pengikut Muhammad yang adalah miskin.
Sehingga di sini sekali lagi Muhammad warta tentang surga adalah sebuah mimpi yang dijanjikan Muhammad kepada para pengikutnya. Nah, yang menarik adalah kenikmatan seksual dalam surga, ya. Bahwa orang yang masuk surga akan mendapatkan bidadari jelita bermata indah, umurnya yang sebaya dan belum disentuh, ya. Perawan-perawan penuh cinta dan umur sebaya, gadis-gadis montok sebaya, ya. Nah, kenikmatan seksual inilah yang menjadi apa ya? Inspirasi, ya, motivasi para terorisme. Dan tentang kenikmatan seksual yang ditawarkan Allah di surga, umat muslim terpecah menjadi 3 kelompok, ya. Ada kelompok yang menerima kenikmatan seksual tersebut. Inilah yang dilakukan oleh para teroris, ya. Ada kelompok Islam yang malu tetapi mau, ya. Dia malu mengakui adanya kenikmatan seksual tersebut, tetapi dalam hatinya dia mau, ya. Dia mau masuk surga itu mendapatkan bidadari cantik jelita, mendapatkan perawan-perawan penuh cinta dan umur sebaya, mendapatkan gadis-gadis montok yang sebaya, ya. Kelompok yang ketiga adalah kelompok yang menolak kenikmatan seksual yang ada dalam gambaran surga. Demikianlah gambaran surga Islam yang ada dalam kitab Al-Quran. Sekali lagi, kami hanya menampilkan gambaran-gambaran tersebut, bukan soal benar tidaknya. Semoga gambaran surga Islam ini menjadi inspirasi bagi Anda untuk mengetahui tentang surganya Islam. Sekian dan terima kasih.